Assalamualaikum. Ready, stand up. 1, 2, 3. Before we study, let's pray to God. Pray start. Pray finish. Greeting. Good morning, Mom. Listen your name ya. I will call your name one by one ya. Afifatu Zahra. Yes, Mom. Oke, thank you ya sudah hadir di pertemuan ini. Alhamdulillah semua hadir. How are you today? I'm fine. So, oh ya, and I am fine. Alhamdulillah. Jadi kita selalu bersyukur ya bahwa kita senantiasa diberi kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, ya. Kira-kira last meeting, kamu masih ingat tidak pembelajaran kita? Minggu lalu itu pertemuan yang sebelumnya itu apa pembelajaran kita? Hi, Mom. Yes, please. What is our belt? Oh, tentang label. Kamu sudah mengatakan bahwa label itu memberikan kita informasi, baik berupa apa tadi? Name of product. For this meeting, we will learn about procedure text. Ya. Sekarang Ibu tanya, apa yang ada di mindset kamu tentang prosedur teks? Apa itu prosedur teks? Apapun yang kamu makan di hadapan itu sebenarnya melalui prosedur atau bahasa Indonesia tahap? Ya, tahapan. Nah, oke, sebelum kita Ibu jelaskan lebih more detail about prosedur teks, Ibu akan tunjukkan tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini. Ya, Ibu ini masih ada kaitannya enggak dengan label kemarin? Ya, masih ya. Kalau kita label kemarin kan sudah diproduksi, ya, sudah bentukan dalam bentuk saset ya, misalnya kayak pilus. Tapi kan ada prosedur-prosedurnya supaya dia jadi semacam produk yang namanya pilus, ya. Jadi sini kita tahapannya yang kita pelajari di sini ya. Oke. Pertama, tujuannya adalah peserta didik dapat menyusun prosedur teks dengan benar. Jadi after we learn about this material, kamu harus dapat ya, kamu harus ini kewajiban kita selama 80 menit ke depan untuk bisa menyusun prosedur teks dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah prosedur teks dengan urutan yang benar. Ya, kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami ciri-ciri prosedur teks dan fungsinya. Next, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengimplementasikan kata kerja imperatif atau perintah dalam prosedur teks. Bisa dibaca tidak begitu? Bisa? Kalau dia dikurang jadi ya itulah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pernah lihat? Have you ever seen this picture? Pernah lihat? Have you ever seen this picture? Pernah lihat nggak gambar-gambar yang begitu? Mungkin di media sosial, ya, Facebook. Dia punya Facebook si Rika. Rika, kamu pernah nggak lihat yang begini? Yang pertama adalah apa itu? How to make how to make a cup of coffee. Artinya bagaimana cara membuat kopi. Jadi kopi yang kamu sajikan untuk dirimu, orang tuamu di rumah itu ada tahapnya. Ya. Kemudian ini adalah yang kedua adalah apa itu? Ya, special fried rice. Ya, katanya nasi goreng spesial. Kita bahas makanan apa ya? Oke, yang terakhir itu contohnya how to make a cup of coffee tapi versi yang lain. Sama ya? Sama ya, tapi bentukan yang lain. Oke.
Itu bentuk resepnya. Ada juga yang langsung prakteknya. Ya. Sekarang Ibu tampilkan yang video langsung praktek. Ya, siapa tahu setelah ini kamu bisa jadi chef. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Patricia. Kita masuk ke pembelajaran intinya kita, pembelajaran tentang materi hari ini, ya. Tentang apa tadi? Prosedur tes. Ya. Ada ciri-cirinya. Pertama, tujuan yang jelas. Ada tujuan yang jelas. Kemudian, tujuan yang jelas dalam kategori ini, misalnya tadi ada bahasa how to make. Saya breathing dulu, Bang. Oke. Terus semangat sedikit. Tepuk 1, tepuk 3. Di part yang in this part, we make a group discussion. Kita akan membuat grup diskusi. Afifatul Zahra untuk first group, Afifatul Zahra, Zulfa Aulia, Ismi Raudatul Jannah. Oke. Ya. One, two, three, four, five. And this your task. Ya, itu adalah tugasmu untuk dikelompok. Ya. Setelah yang bagian semua, baru Ibu jelaskan ya. Five people. Dan buat dulu review paper and your masing-masing ya. Jadi caranya kamu menulis ya berdasarkan instruksi yang ada hubungannya dengan prosedur tes. For example, first group ya. Kamu disuruh berdasarkan di sini create a procedure text that explain in detail how to make fried rice from start to finish. Jadi kamu disuruh untuk buat prosedur teks yang menjelaskan secara detail how to make fried rice. Jadi bagaimana cara membuat nasi goreng. Jadi kalian diskusikan bagaimana cara membuat nasi goreng sesuai dengan prosedur teks. Tadi ada goal-nya atau tujuannya, ada ingredients atau material, and then ada steps. Oke? Oke, sudah mengerti ya? Oke. So, untuk ini sudah bisa dipahami? Oke, di sini kamu disuruh complete and rearrange prosedur teks. Jadi ceritanya ini prosedur teks yang ini tidak beraturan. Kamu dulu bahkan bukan hanya sekedar tidak beraturan, tapi tidak komplit, ya. Jadi it is not complete. Ini dulu lengkap. Jadi kamu disuruh susun, ya. Susun step-stepnya apa saja, dan kalau misalnya ada yang ini belum akan jadi jus orange-nya karena masih kekurangan bahan ini, mungkin akan kekurangan langkah ini, mungkin itu yang kamu diskusikan. Oke, saya oke. Next. Oke, Farhan group. Bagaimana Farhan group? Nah, Farhan di sini berdasarkan worksheet kamu disuruh rearrange step and underline imperative verb. Imperatif tadi apa? Kata apa? Perintah. Nah, di sini kan tidak sesuai. Mungkin materialnya oke, fine, tapi untuk stepnya tidak sesuai, tidak berurutan. So, you have to rearrange. Kamu harus atur, kemudian garis bawahi, itu underlining, ya, garis bawahi yang mana
atau bisa tulis kembali di kertasmu yang ibu kasih ini apa mana yang imperatif. Tadi sudah ibu contohkan ada kapur yang tuangkan, potong, itu namanya imperatif. Bisa dipahami? Bisa? Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan bertanya ya. Yes, If ma'am. you don't understand, you can make question. Oke. Oke, waktunya 15 menit. I give you 15 minutes to finish. Ya. Yes, ma'am. Oke, silahkan dikerjakan. Anika Akbar nih. Anika dan aku langsung. Jadi sebentar akan ada perwakilan. There are two delegate from every group, ya ada dua delegasi atau perwakilan dari dua grup, dari satu setiap grup ada dua perwakilan, ya. Jadi sekarang bapak mana yang kalau saya presentasikan begini bagaimana ya, kamu duluan ini ya, gitu. Yang mana yang pertama, yang harusnya kira-kira apa, kalau pikirkan memang thinking about jangan hanya kamu nasi goreng itu di depan seperti ini, tapi ada kamu think bagaimana step-stepnya ya. Pikirkan bagaimana cara nasi goreng itu terhidang di depannya ya. Kalau ini orange jusnya sudah ada material dan stepnya. Nah, kira-kira mana yang dituang? Tuang esnya dulu kah? Atau minum gelasnya yang kosong atau bagaimana? Silahkan. Ini gampang ini. Ya, gampang. Underlining dan susun saja. Iya, ini susun. Stop. Yang mana yang berubah? Saja. Kalau ini sudah benar. Ini lagi. You have 15 minutes to finish it. Tapi waktu terus berjalan. Ya, jadi jangan hanya diskusi kosong ya. Gitu.
pan, wajan frying pan. Frying pan. Ya, frying pan. Arrange the step in logical order. Susun berdasarkan langkah-langkah. Ya, ini kan tidak teratur. Nah, ini belum in konflik. Bahkan ini tidak hanya tidak konflik, bahkan tidak sesuai urutan. Makanya di sini ada instruksinya, rearrange, disusun kembali. Apakah satu yang duluan, dua yang duluan, ya. Nomor 3, perhatikan saja. Ini hanya sekedar instruksi bagaimana kamu mengerjakannya. Nomor 1 susun semua. Ininya, nah ini materialnya kayak ibu lihat sudah oke lah, tinggal ininya. Ya. Di sini kan yang nomor 1, after squeezing the orange, pour the juice into the glass. Jadi masa tahap pertamanya itu, masa setelah karena yang kita squeezing itu ya keras untuk orange, kita tuang di dalam ke dalam gelas. Padahal kan sebelum itu harusnya ada tahapan yang bisa. Jadi itu belum sesuai logical belum logical order, ya, belum sesuai. Ini yang saya belum masuk akal lah, ya. Rambut nggak ada. Bukannya Eight minutes more, 8 menit lagi ya. Habis itu kita presentasikan ke depan.
time's over ya, waktunya selesai. So this is time to presenting ya. Ini adalah waktunya untuk mempresentasikan the result of your discussion ya. Jadi ini saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ready? Siap? Ready. Ready? Ready. Nah, ready ya? Oke, well, I want to show. Saya akan menunjuk kelompoknya siapa ya? Mau Acap atau bagaimana ini? Ada. Acap lebih greget kayaknya. Ya. Oke, so Farhan's group, come on, please. Oke, let's see how to Farhan's group presenting their discussion. Okay. Come on, Sue. Go. Okay. Okay. Baik, kita dengarkan sama-sama ya. Listen carefully. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am from your group. Okay. Dari kelompok 3. Okay. Silakan. Let us to present the result of our discussion. Yes. Discussion ya. Okay. How to make a sandwich. Material: to slice of wheat bread, a knife, butter, a plate, cheese, ham or other fillings. Steps: take two slices of bread. Spread butter on the bread slice. Put your sandwich fillings, cheese, ham, any other between the slice of bread. Place the sandwich on a plate. Use a knife to cut the sandwich in half. Take, ambil, spread, oleskan, put, letakkan, place, letakkan, use, gunakan, cut, potong. Well, that is reactions that as their life. Imperative were based on pursuit and group. Oke, Thank you. katanya itulah penjelasan dari hasil discussion dari Farhan's group. Nah, Ibu mau minta tanggapan kalian. Kira-kira based on your group ya, itu sudah is it correct or not? Sudah benar tidak? Kan dia disuruh untuk rearrange step ya, and underlining imperative verb. Katanya tadi yang Ibu kasih worksheetnya itu tidak teratur, maka dia disuruh untuk rearrange ya, untuk menyusun kembali langkah-langkahnya yang benar, kemudian menggarisbawahi imperatif word-nya ya, imperatif verb-nya. Tadi dia sudah katakan apa tadi Farhan? Pertama, yang underlining imperatifnya pertama ada di sini. Yang lain perhatikan di sini ya. Kita cocokkan dengan yang dia jawab ya. Oke. Jadi Ibu bertanya pertama, mana underlining untuk imperatif verbs-nya? Dari sini mana imperatif verbs-nya? Mana? Ada kata Take, spread, apa lagi? Ada kata put, food, apa lagi? use, Use, apa lagi? cut, Cut, which one cut? Nah, ada kata place, dan ada kata terakhir take. Jadi menurut mereka itu adalah imperatif verbs-nya. Is it true? Sudah benarkah? Sudah sesuai yang ada di penjelasan tadi di materi yang Ibu jelaskan? Sudah. Sudah? Yang lain? Grup
I want to say simsalabim between the second group or simsalabim. I want to tulis first group. Oke. Oke, silakan ya. Sekarang kita memperhatikan ya tampilan dari Zulfa and Fatima. Oke. Ini apa itu Zulfa? Kamu Zulfa? Zulfa. Make friend face. Oke. Kita berhayal sekarang make a friend rise. Jadi kita menghayal, marilah kita menghayal. Ya. Our discuss. Hopefully we can practice this recipe in our home. Thank you. Oke. Sudah kita pelajari prosedur tes dari cara membuat dari awal yang tidak untuk grupnya si Zulfa tidak ada sama sekali contohnya atau step-step yang ditayangkan yang diberikan seperti Farhan dan dan Maisun, tapi mereka berpikir bagaimana cara membuat fried rice, ya. Oke. Dari sini, ibu mau tanya, kamu sudah bisa tidak bagaimana prosedur teks itu sebenarnya? Simpulkan. Oke. Farhan, Fios. Ya. Coba simpulkan Farhan. Ini teks produk. Judulnya jelas. Teks prosedur, nah bukan teks produk. Ya. Ya. Teks prosedur. Prosedur. Ya. Judul yang jelas yang menggambarkan tujuan dari prosedur tersebut. Ada tujuan yang jelas. Apalagi? Tujuan yang menyatakan apa yang ingin disampaikan setelah mengikuti langkah-langkah prosedur. Oke. Fine ya. Semua yang kamu jelaskan itu sudah masuk ke dalam penjelasan prosedur teks secara umum ya. I say thank you ya. Ibu berterima kasih kamu bisa menelaah atau mengerti bagaimana seharusnya prosedur teks. Oke. Tadi itu adalah diskusi kita tentang prosedur teks yang sudah memenuhi daripada tujuan pembelajaran. Tadi kita sudah ada imperatif ya. Tujuan pembelajaran kita tadi ada kata imperatif. Terus katanya peserta didik ibu ingin kamu mengisi pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan individu. Jadi ini adalah asesmen individu tadi, grup atau kelompok ya. Sekarang kamu silakan tulis ya, biar di kertasnya saja itu tidak apa-apa ya, karena masih ada space-nya, masih ada ruang yang bisa kamu kritik. Thank you, Mom. Welcome and see you next meeting. Bye.